Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Saat ini, Li Hai melihat puluhan ribu prajurit Taiksu yang mengelilinginya. Bahkan dengan mencibir, kemudian ia melangkah dengan telapak kakinya dan naga raksasa yang tersisa terbang keluar menuju langsung ke bahtera itu. Dia sepertinya tidak tahu, ada lebih dari 50.000 orang di bahtera itu, jadi mereka tidak kalah dengan prajurit Taiksu dalam hal jumlah. Kenapa kamu tidak segera keluar dari sini, dan mengapa kamu tidak berani mengambil tindakan? Apakah kamu takut sekarang? Melihat beberapa bahtera yang tidak ada pergerakan, hal ini membuat arogansi Li Hai semakin kuat meski dia berteriak dengan marah. Feng Chan dan Ling Fi yang mendengar suara itu, kemudian melihat prajurit Taiksu yang padat di depannya. Mereka pun sangat terkejut. Ini semua tentang kita. Kalau tidak, kita tidak akan berada dalam masalah seperti ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mereka berdua pun tampak khawatir, dan ada ekspresi cemas di wajahnya. Orang lain dari dunia psikis di bahtera, mereka semua tampak marah. Mata mereka kini berwarna abu-abu mematikan, dan seolah-olah mereka tahu bahwa mereka akan mati. Mereka berkata, ini sepenuhnya sudah berakhir, kita tidak bisa melarikan diri. Mereka ada di mana-mana. Di atas tabut, keinginan mereka telah hancur, mereka saling peluk dan menangis, dan kini terlihat dengan mata kepala bahwa dunia telah berlumuran darah yang disebabkan oleh orang-orang lapis baja ini. Lihatlah dengan mata kepala. Dunia yang awalnya hidup, berubah menjadi neraka berdarah, ditambah pengalaman selama ini, mereka belum mengalami momen hidup dan mati. Tapi berkali-kali dalam pelarian yang hampir sepanjang waktu, mungkin tampaknya pada saat ini, itu akan menjadi pukulan terakhir yang mematahkan punggung mereka. Seluruh Laut Barat hampir punah dalam ketiadaan, bahkan bintang dan alam yang sedikit lebih kuat pun tidak akan luput. Ini bukan lagi kehancuran negara dan keluarga, tapi dunia pun akan runtuh. Bahkan Xiaoyan tidak dapat memahaminya, jika ratu menyembunyikan kekuatannya, mungkin dunia kuno yang abadi dan iblis tetap dapat memperoleh keabadian dari 50.000 dewa. Meski yang terkuat hanya level ketiga, ini masih merupakan jumlah yang luar biasa, dan jika ingin bertahan, maka dunia Shenxi seharusnya memiliki keabadian dewa yang melebihi jumlah ini. Namun dalam menghadapi pembunuhan Taiksu yang tidak bermoral, bahkan jika sampai akhir, kekosongan di Laut Barat telah menghancurkan seluruh kehidupan, dan sebagian besar dunia dan bintang telah musnah. Dan pada saat ini, Shenxi tetap masih tidak bergerak. Kenapa ini? Jika ini semua tentang menunda dunia untuk berkembang, maka harga ini benar-benar tidak bisa diterima. Kemudian Xiaoyan yang berada di tabut memandangi puluhan ribu prajurit Taiksu di depannya. Xiaoyan pun mengertakkan gigi, dan ia masih tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Jika Shenxi menyerang, mungkin dengan kecepatan Taiksu saat ini, kekuatan utamanya telah meninggalkan kekosongan Laut Barat, dan kemungkinan besar menuju ke Dominion Nothingness. Dan dari pemahaman Xiaoyan, ketiadaan Laut Barat dan ketiadaan Yun Timur sedikit lebih lemah, dan kekosongan Nanling dan kekosongan Beiming adalah yang paling tak terduga. Tapi menyerah begitu saja pada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di Laut Barat itu bukan suatu pilihan, karena mereka semua adalah jiwa yang tidak bersalah. Dan kemudian, mata Xiaoyan pun dipenuhi dengan niat membunuh, sambil tangannya mengepal. Apapun pilihan yang diambil Ratu dan Yang Mulia, Xiaoyan pun saat ini secara alami mengerti bahwa Ratu belum mengambil tindakan. Karena ia bahkan merelakan ketiadaan Laut Barat, dan pasti ada alasan yang kuat. Alasan ini bukan hanya karena Xiaoyan, namun kemungkinan yang lebih besar adalah tentang kelangsungan hidup Shenxi. Saudara dari dewa dan iblis, aku hanya bisa merepotkanmu sekarang, karena semut-semut ini telah menginvasi Shenxi. Jadi instruksi saat ini, jangan tinggalkan siapapun. Kelompok dewa abadi dari makhluk abadi dan iblis pun mengikuti perintah Xiaoyan. Tidak ada ketidaktaatan, dan mereka semua mengikuti perintah Xiaoyan. Karena sebenarnya alasannya sangat sederhana, yaitu karena Taiksu menyerang Shenxi, dan akibatnya penghalang dunia pun rusak dengan makhluk abadi dan iblis. Pada dasarnya sama, jika hambatan dunia tidak dapat diperbaiki,
Maka berakhirnya dunia kuno yang abadi dan iblis adalah kehancuran dunia. Kesimpulannya adalah Sioyan penyelamat mereka. Dan setiap orang yang datang ke Shenxi menganggap diri mereka sebagai tentara mati. Jadi mereka sudah rela mati, dan terlebih lagi mereka melihat temperamen seorang pemimpin dalam diri Sioyan. Jadi mereka menganggap jika mengikuti Sioyan, maka tidak akan mati. Itu sebabnya mereka begitu bertekad. Kamu bajingan, apakah kamu tidak berani keluar? Aku akan menghabisi komandannya, karena jika tidak prajurit Taiksu akan membunuhku bersamamu. Lihai bergegas ke depan, dan bukan karena dia berani, tapi dia ingin mendapat pujian. Lagi pula, siapa yang memulai lebih dulu, jika membunuh pemimpin lawan, ini akan sukses. Namun itu semua hanya sebuah perhitungan. Kemudian saat ini, terlihat Kuil Chu jauh lebih tenang, matanya penuh kesungguhan. Jika melihat Kuil Chu, ia tidak pernah pergi, dan terlihat baju zirah seputih salju, dan terlihat sosok itu sangat bangga, dan terutama bagian dadanya terlihat sangat membulat. Saudara Kuil Chu, menurut Anda mengapa ada sesuatu yang salah? Bailin datang ke sisi Kuil Chu dan bertanya dengan lembut. Hati-hati, saya pernah melihat bahtera ini sebelumnya dan itu tidak biasa. Karena itu berasal dari dunia para dewa kuno. Saya telah tinggal di Shenxi selama beberapa waktu. Jadi wajar jika mengetahui tentang alam dewa kuno. Alam dewa kuno, sayang sekali, karena bukankah itu bisa dilakukan dengan kekuatan kita? Jika dewa keabadian yang kuat muncul, saya tidak bisa menolaknya, teriaknya sambil tersenyum garang. Jenazahnya belum tiba di bahtera itu, dan sosok-sosok itu berkerumun seperti air pasang. Dan itu membuat mata Cusi langsung menyusut. Bailin, segera pergi sekarang. Saudara Kuil Chu, ayo pergi bersama. Bailin pun langsung mengerti dan segera menatap Kuil Chu dengan enggan. Tidak, saya tidak bisa pergi. Karena jika tidak, mungkin semua akan musnah. Pergi dan beritahu bala bantuan terdekat bahwa ada musuh yang kuat di sini. Kemudian Bailin mengertakkan gigi. Sebesar apapun rasa engganmu untuk menyerah, Anda hanya bisa mematuhi Kuil Chu. Dan tidak boleh ragu saat ini, Kuil Chu, kita harus bertahan. Saya akan segera memanggil bala bantuan terdekat. Kemudian Bailin segera meluncurkannya dengan kecepatan penuh, dan meninggalkan dengan beberapa sosok. Buka eri penyegelan roh Wangshu, kemudian beberapa formasi yang menutupi tempat ini, terlihat segera mengental dan menutupi segala sesuatu di sekitar. Alam kekosongan dan gelap telah ditingkatkan ke kondisi terkuatnya, dan Kuil Chu mencoba menggunakan keduanya untuk membatasi jumlah angka yang keluar. Namun dia segera mengetahuinya, bahwa dalam menghadapi kekuasaan absolut, tidak ada gunanya sama sekali. Brengsek, mungkinkah mereka semua adalah dewa yang abadi? Kuil Chu merespons dengan cepat. Ia segera menyadari sesuatu yang aneh. Karena penindasan ganda terhadap formasi dan alam kegelapan virtual yang berat, pasti banyak orang yang akan terkena dampaknya. Namun faktanya tidak ada, dan sosok itu bergegas keluar dari bahtera. Dia sudah bergegas menuju puluhan ribu prajurit Taiksu. Saat ini, mungkin perang akan segera pecah. Dan di udara, telah terbentuk kekuatan penghancur mutlak dari keabadian puluhan ribu makhluk abadi dan iblis dari dunia kuno. Itu tidak mengherankan, karena dapat dikatakan bahwa kelompok prajurit Taiksu ini akan dihancurkan sampai mati, dan segera mereka semua akan diusir kembali. Tapi kemanapun pergi, mereka semua saling mengejar dan membunuh dengan guntur. Lalu jika melihat situasinya tidak berjalan baik, Li Haiyan menunggangi seekor naga raksasa. Ia langsung berhenti tiba-tiba. Bahkan tidak peduli dengan naga di bawahnya, kemudian ia memperluas secara langsung dan mundur dengan kecepatan penuh. Saya telah jatuh ke dalam jebakan, dan jika melihat kembali ke Kuil Chu, ia hanya bisa berteriak keras. Saat ini, Kuil Chu berdiri dengan mata acuh tak acuh. Dan ketika melihat Li Hai, ada ekspresi ngeri di matanya. Sepertinya ia melihat sesuatu yang menakutkan. Dan kemudian Li Hai melebarkan sayapnya dengan kecepatan penuh. Saat ini, sesosok pun muncul dan hanya bayangan sang penguasa yang terlihat mengaum. Kemudian tubuh Li Hai dipukul dengan keras dan seluruh angka terbang keluar. Lalu Kuil Su pun segera pindah.